Kalian tahu nggak sih pengangguran di Indonesia makin marak? Bener juga ya, apalagi sekarang itu ini tuh benar-benar berpengaruh ke tingkat kemiskinan di Indonesia. Kira-kira apa ya penyebab pengangguran itu? Kemarin aku sempet loh nonton video analisis gitu di YouTube. Kita tonton bareng-bareng yuk. Yuk. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 akan menganalisis penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Berikut ini nama-nama dari anggota kelompok 7. Secara garis besar, pengertian pengangguran menurut Rianda, pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan di masyarakat karena kurangnya peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini ada dua, berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Berdasarkan penyebabnya ada pengangguran friksional, siklikal, struktural, dan teknologi. Dan yang untuk berdasarkan cirinya ada pengangguran musiman, terbuka, tersembunyi, menganggur, dan terselubung. Menurut Frisnoiri 2024, berikut beberapa penyebab pengangguran. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja, kurangnya keahlian, kurangnya informasi, kurangnya merata lapangan pekerjaan, dan yang lainnya. Tingkat pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Berdasarkan grafik pertama, jumlah pengangguran meningkat tajam pada pertengahan tahun 2020, yakni mencapai 10 juta orang atau sekitar 7-8% dari total angka kerja. Lonjakan ini terjadi bersamaan dengan masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sektor usaha berhenti beroperasi dan melakukan PHK secara besar-besaran. Berikut adalah grafik angka pengangguran di Indonesia. Dampak dari pengangguran dapat memengaruhi segala aspek, yakni segi ekonomi, segi mental, segi politik, dan segi keamanan. Lalu, bagaimana upaya mengatasi pengangguran? Yang pertama, meningkatkan investasi. Yang kedua, pelatihan kerja. Yang ketiga, program kerjasama luar negeri. Dan yang keempat, menggalakkan usaha UMKM. Selain 4 poin tersebut, peran pemerintah juga sangat penting untuk memberikan kebijakan dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Yang terakhir, ada kesimpulan. Masalah pengangguran di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor keterbatasan lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, kesenjangan pendidikan, serta dampak fluktuasi ekonomi global dan perkembangan teknologi. Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menimbulkan efek sosial, politik, dan psikologis yang serius seperti peningkatan kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Oh, jadi gitu penyebab pengangguran. Iya, jadi makanya pemerintah memang perlu sih buat kebijakan baru biar untuk memberantas pengangguran itu.